Kemudian berikutnya ini, nah ini saya mau bertanya Ustadz, saya punya usaha di rumah, jualan kebutuhan-kebutuhan pokok, mungkin sembako dan misalnya ya. Tapi saya setiap hari itu kerja di kantor. Nah, kadangkala kantor ini butuh barang-barang pokok. Nah, itu ada di toko saya. Gitu. Sedangkan saya karyawan kantor ini. Lalu saya melayani pembelian kantor ini ngambil di toko saya begitu. Karena saya menjual di toko saya. Terus padahal saya ini kerja di kantor itu dan digaji Ustaz. Bagaimana statusnya? Ada dua hal yang harus difahami di situ. Pertama, posisi Anda itu al-mashghul la yusaghal. Anda itu disibukkan kerja di sebuah perusahaan, berarti waktu kamu itu sudah disibukkan di situ. Maka ketika Anda melayani transaksi yang itu bukan kerjaan kamu di kantor, dengan menyita waktu kerja kamu, kalau Anda kata sampai menyita kerja kamu di kantor, maka ini nggak diperbolehkan. Nggak diperbolehkannya karena apa? Karena al-mashghul la yusaghal. Anda sudah disibukkan di situ. Taib. Disibukkan berarti nggak boleh Anda menyibukkan dengan perkara yang lain selain urusan kantor. Jikalau Anda menjualnya di luar waktu itu, nggak apa-apa. Artinya tidak tersibukkan. Dan ini bukan masuk dalam kategori hadaya al-ummal ghulul. Nggak masuk di sini. Hadiah yang diberikan oleh para pekerja itu adalah sebuah pengkhianatan. Ini bukan hadaya. Babnya beda. Ini sebuah transaksi jual beli gitu, jual beli. Poin yang kedua yang harus Anda perhatikan adalah apakah perusahaan itu mewikalahkan kepada kamu beli barang. Maka ini ada masalah baru. Wikalah, diwikalahkan beli, kemudian beli barangnya sendiri. Ini ada khilaf di antara para ulama. Jumhur tidak membolehkan kasus kayak gini. Karena yang namanya antum itu wikalah, berarti kan antum pembeli. Penjualnya kamu sendiri. Iya. Gitu. Ini ada khilaf. Kalau Anda kata Anda itu orang lain, maksudnya ada orang lain yang memang diamanati, kemudian beli ke kamu bukan wakil dari perusahaan lo ya. Nggak apa-apa sih, ini nggak apa-apa aman. Tapi kalau Anda itu yang disuruh ya untuk membelikan, berarti kan kamu ada perwakilan dari perusahaan untuk beli makanan pokok atau bahan-bahan pokok. Maka berarti Anda itu pembeli plus penjual. Betul. Nah ini ada khilaf di antara para ulama. Mazhab jumhur nggak membolehkan kayak gini ini kasusnya. Karena menyelisih akad. Yang namanya akad harus ada pembeli, ada penjual. Dan itu harus dari dua orang. Ini hanya satu orang saja. Tapi itu sebenarnya bisa diakali, Ustaz. Ini ada khilaf, Ustaz. Ada kenyataan seperti ini. Si pegawai kantor ini memang jabatannya bagian pengadaan. Memang ada bagian pengadaan ini budget untuk belanja ini gitu ya. Terus dia belanja di tokonya sendiri karena yang nangani toko istrinya. Gitu. Ya memang ada khilaf. Jadi ada jadi para ulama itu menyebutkan ini ilahnya apa, kan ilahnya apa. Ada yang mengatakan ilahnya karena tuhma. Tuhma itu tuduhan. Arti tuduhan itu apa? Ya, yang namanya dia yang punya toko dan dia yang pembeli dan dia penjual, otomatis tuhmanya akan ada. Nah, kalau alasan itu tuhma, maka ada masalah baru. Yaitu berarti semua kerabatnya, istri atau anaknya, maka juga masuk di situ. Nah, jikalau alasannya di dalam transaksi itu ada pembeli dan ada penjual, berarti bisa diakalin. Ambil aja istrinya. Makanya dua ilah di situ. Dua ilah apakah pembeli kenapa dilarang? Apa ilahnya karena pembeli itu adalah penjual, itu diakalin gitu kan. Tapi kita kena di situ, tuhma di situ. Tuhma. Nah, ini alat pelat ini masalah khilafiyah panjang antara para ulama baina madzhab jumhur baina Abu Hanifah. Dan jumhur pun berbeda pendapat lagi ilahnya apa.
Dan dua ilah yang saya sebutkan tadi, ada mengatakan ilahnya begini, ada mengatakan ilahnya begini. Fa'ala kul hal mimbab khuruj minal khilaf itu adalah mustahab dalam kaidah usul, maka mendingan boleh di yang lain aja, itu lebih aman. Kadang ada benefit dari kantornya itu, soalnya kadang ada gawe yang baik. Saya bagian pengadaan, belanja ke toko saya diskon khusus kantor ini. Maka kantor dapat benefit banyak. Kalau di tempat lain bisa harga normal, kalau saya bisa diskon. Kadang juga ada kerugian karena dia mengambil keuntungan, saya bikin untung sendiri gitu. Kadang ya seperti itu saya. Jadi makanya kantor tuh kadang mempersilahkan, terus pokoknya silakanlah belanjakan, pokoknya budget segitu, kalau ada kelebihan ya masuk kas gitu. Ada khilaf juga, ada yang mengatakan boleh itu nggak ada apa-apa. Yang penting ngomong ke pihak pemodal, pemberi amanah. Kalau ada kata pemberi amanah ngasih tahu, maka berarti aman. Disampaikan aja, ini saya kulaannya begini dan saya jual ke orang lain begini, itu nggak ada masalah. Jadi masih ada. Nah kalau ada kata pihak kantor itu sudah memperbolehkan dan dia ini loh, ini yang jual saya sendiri loh Pak, gitu kan. Yang saya jual saya sendiri, boleh nggak kalau saya yang jualan gitu kan. Jangan amanai saya, tapi saya yang jualan itu boleh nggak? Nggak apa-apa wes, yang penting kamu amanah sebagaimana orang lain sampaikan. Nah, berarti kan tuhumanya hilang gitu kan. Karena dia sudah sampaikan kepada pemilik, kepada pemodal atau yang mengamanai, maka itu nggak apa-apa. Al-muhim bahwa ini penanya ini khawatir dia termasuk harta gulul mungkin. Iya, ke arah ke situ. Aman ya berarti ini saya bukan termasuk harta gulul.